Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Bagaimana kabar saudara hari ini? Luar biasa. Puji nama Tuhan. Hari ini adalah yang hari istimewa, di mana Tuhan masih mengizinkan kita, masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Meskipun kita tidak bertemu satu dengan yang lainnya, tapi kita percaya kesempatan yang indah ini Tuhan berikan. Ada jalan yang lain untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita satukan hati kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan, Engkau memberikan kami hati yang damai sejahtera, sukacita yang melimpah. Kami tahu itu semua karena Roh Kudus-Mu tinggal di dalam keluarga kami. Tuhan, biarlah Tuhan kami boleh bersatu hati, beribadah, bersekutu, dan merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Dan kami percaya setiap pujian yang kami naikkan penuh dengan kuasa, di mana kami boleh merasakan jamahan Roh Kudus-Mu, di mana kami boleh merasakan kuasa-Mu mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Dan tidak ada satupun kuasa yang sanggup menghalangi kuasa-Mu bekerja, karena kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa-kuasa yang ada. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, ucapan syukur kami. Kami akan mulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ku tetap cinta. Amin. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku kan tetap setia. Ku tetap setia. Ya Yesus. Ku tetap setia. Walau topan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta. Inilah pernyataan hati kami Tuhan. Ku tetap cinta. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia.
cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu yang Tuhan beri, Yesus, takkan mungkin ku balas hari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, Yesus, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk mujizat-Mu, kami percaya Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus, yes, yes, Yesus, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya akan kuasa-Mu. Oh, Yesus, semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Saat ini kami percaya saudara kami yang sakit disembuhkan, saudara kami yang kesusahan Kau hiburkan, saudara kami saat ini yang mengalami masalah Kau buka jalan keluar. Karena kami percaya kami punya Allah yang hidup. Kami boleh merasakan kemurahan-Mu lebih dari hidup Tuhan.
Biarlah senantiasa mulut kami selalu membawa puji-pujian ke hadapan-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh ya Yesus, Yesus. Sama-sama katakan haleluya. Amin. Haleluya. Karena kita percaya mujizat Tuhan akan dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita semuanya. Amin. Haleluya. Cakrawala
puji Tuhan, perkara-perkara yang besar akan terjadi dalam keluarga saudara dan saya. Haleluya. Mujizatnya akan dinyatakan di tengah-tengah keluarga kita semuanya. Dan percaya hari ini, pagi hari Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Amin. Amin. Haleluya. Tuhan tidak pernah membatalkan berkat-berkatnya. Haleluya. Dia tidak pernah menunda apa yang akan diberikan pada kita dan saudara. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari
biasa. Engkau sudah mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah melepaskan kami Tuhan. Dan Engkau selalu menopang hidup kami. Kalaupun saat ini Tuhan, kami boleh menghadapi hari-hari yang sulit, kami percaya pertolongan-Mu tidak akan pernah terlambat. Kau punya waktu tersendiri untuk menolong kami. Biarlah firman yang sebentar lagi kami dengarkan boleh memberikan kami kekuatan, menjadikan kami dewasa dalam menghadapi hidup ini. Dan kami percaya Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Tiba saatnya Kau akan memberikan yang terbaik buat kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk menantikan Engkau. Kau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan-Mu, Ya Yesus. bila nanti telah tiba waktu-Mu. Kami percaya. Ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Amin. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya. ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, Amin, Jesus. ku percaya Kami percaya. kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, Kami percaya. ku percaya semua untuk kebaikan-Mu. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Percayakan hidup saudara. Walau kadang
dalam tangan Tuhan. Kita percaya Tuhan pasti menolong kita tepat pada waktunya. Tidak terlalu terlambat dan tidak terlalu cepat. Tapi Tuhan punya waktu tersendiri. Tepat pada waktunya. Amin. Katakan dengan sungguh-sungguh saudara. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Katakan lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Mari di pagi yang indah ini, sebelum kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa. Mohon Roh Kudus memberikan kemampuan agar kami dapat mencerna setiap perkataan dari firman Tuhan. Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena sampai hari ini Engkau tetap memelihara, menjaga kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya hanya dekat Allah saja kami tenang, daripadanya lah pertolongan. Terima kasih Tuhan, berbicara kepada kami anak-anak-Mu, agar kami dikuatkan kembali dalam menyongsong hari esok yang penuh dengan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah lonjatkan semua doa dan syukur ini. Yang percaya katakan sama-sama, haleluya, amin. Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, walaupun kami untuk sementara masih belum bisa ketemu tatap muka, tapi kita yakin Roh Kudus yang mempersatukan, yang melawat, yang menghiburkan kita dimanapun kita berada. Tema pada pagi ini yaitu tentang ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Tentu tidak banyak orang dalam hidupnya pernah mengadakan perhitungan tentang hari, artinya berapa lama lagi dia bisa hidup, untuk apa dia hidup, dan kemana sesudah hidup. Tadi pagi waktu saya membaca satu berita, seorang playboy, baru umur 24 tahun,
ya, yang sudah berkencan dengan kurang lebih 40 wanita, ya, hidupnya begitu glamor, ya, tiba-tiba meninggal dunia, ya. Lalu dokter memberitahukan bahwa si playboy ini menderita penyakit HIV, ya, sehingga membuat wanita-wanita yang pernah, ya, hidup sama dia jadi bingung. Karena HIV itu adalah penyakit yang mematikan, ya. Kita akan membaca dari Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12, ya. Mazmur pasal 90 ayat 12 ini ayat yang tidak asing lagi, ya. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang keras, ya. 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya. Jadi kita lihat Musa, seorang abdi Allah, ya, yang dalam kehidupannya dipercaya untuk memimpin umat Israel, ya, ketika keluar dari Mesir, ketika berada di padang belantara, ya, dia berkata, Tuhan, ya, ajar kami, ya, menghitung hari-hari kami demikian, ya, supaya apa? Supaya kami beroleh hati yang bijaksana, ya, bijaksana dalam menggunakan waktu, ya, kesempatan yang Tuhan berikan, ya, juga bijaksana, ya, dalam apa yang Tuhan sudah berkati dalam hidup ini. Haleluya, ya, sehingga kita tidak terikat dengan hal-hal duniawi, ya, sehingga kita lupa untuk melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Dalam Ulangan pasal 32 ayat 29 dikata demikian. Ulangan 32 ayat 29, orang yang bijaksana itu memperhatikan kesudahan. Ya, artinya orang yang bijaksana itu dia melihat sampai, ya, memikirkan sampai akhir hidup. Ya, bagaimana ketika nanti ketemu Tuhan. Ya, jangan sampai kita malu, jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa, ya, dan jangan sampai kita tidak melakukan, ya, hal-hal yang berkenan pada Tuhan. Ya, artinya waktu kita sia-siakan, waktu yang Tuhan beri kita boroskan, ya, untuk hal-hal yang tidak mempunyai nilai, ya. Jadi betul-betul ini penting kita renungkan hari-hari ini, khususnya dalam wabah yang melanda, ya, seluruh dunia, ya, bahkan di negara kita Indonesia, ya, kita mesti bijaksana, ya, kita tidak tahu kapan wabah ini akan berlalu, ya, kita sudah lihat banyak korban jatuh di sebelah kanan, sebelah kiri kita, haleluya, ya, sehingga kita minta kemurahan Tuhan, ya, dan mau menggunakan waktu yang ada itu dengan sebaik-baiknya. Bagian yang pertama, bagian A, ya, kita akan lihat sebetulnya ketika orang Israel Tuhan pimpin keluar dari Mesir, Tuhan itu punya program. Ya, Tuhan sudah memberikan satu program, ya. Dalam Keluaran pasal 19 ayat 1, ya, Keluaran 19 ayat 1, ya, di tahun yang pertama mereka keluar dari Mesir, ya, pada bulan yang ketiga, ya, orang Israel sudah sampai di padang gurun Sinai. Ya. Ya, satu tempat di mana Tuhan ingin, ya, melatih umatnya. Haleluya. Sebab itu mereka dibawa ke padang gurun Sinai. Haleluya. Ya, seperti Tuhan Yesus dalam Matius pasal 4 juga dibawa ke padang, ya, untuk dicobai oleh iblis, ya. Nah, dalam Bilangan pasal 10 ayat 11 sampai 12, ya, pada tahun yang kedua
ya, bulan yang kedua tanggal 20, ya, berangkatlah orang Israel dari padang Gunung Sinai. Ya, artinya mereka di Gunung Sinai itu 10 bulan. Ya, salah satu sebab tentu ya yaitu ya Musa naik ke gunung, ya, ketemu Tuhan, ya, diberi 10 hukum Taurat, 2 loh batu. Ya, kemudian diajari bagaimana ya membangun tabernakel, kemah suci. Ya, dan gimana mereka melaksanakan ibadah mereka. Haleluya, ya. Nah, dalam Ulangan pasal 1 ayat 2, ya, program Tuhan itu jelas. Ya, tinggal 11 hari lagi, ya, mereka itu sudah bisa ada di perbatasan, ya, Kanaan sebelah selatan. Ya, artinya mereka tinggal masuk saja. Haleluya, ya, itu pada ya tahun yang kedua, ya, bulan yang kedua, ya, atau bulan yang ketiga tanggal 1 kurang lebih, ya, tambah 11 hari, ya. Nah, jadi mereka sebetulnya sudah bisa masuk Kanaan, ya, tapi sayang, ya, karena kedegilan, kekerasan hati mereka berontak, mereka tidak mau masuk, ya, dengan alasan apa? Ya, Bilangan 14 ayat 2-3, mereka berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Ya, mengapa Tuhan supaya kami tewas oleh pedang? Ya, kenapa? Karena mereka melihat, ya, bahwa orang di Kanaan itu orang-orang besar, orang-orang yang tinggi, ya, dan istri anak-anak kami tertawan. Ya, jadi kita lihat di sini, ya, mereka meragukan kebaikan Tuhan. Padahal tanah Kanaan itu, ya, tanah yang berkelimpahan susu dan air madu. Ya, anggurnya saja sebesar apel-apel. Ya, tapi sekali lagi, ya, karena mereka meragukan kebaikan Tuhan, menganggap Tuhan ingin, ya, menyengsarakan mereka. Ya, akhirnya Tuhan berkata apa pada Musa? Ya, demi aku yang hidup, bahwasanya seperti yang kamu katakan, ya, demikian aku akan aku lakukan padamu, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan, kecuali Kaleb bin Yefunah dan Yosua bin Nun. Ya, jadi hanya 2 orang nih. Ya, Tuhan marah. Ya, kebaikan Tuhan malah dianggap Tuhan itu jahat. Ya, dianggap Tuhan itu kejam. Ya, akhirnya Tuhan berkata, ya, apa yang kamu katakan, ya, itu akan kulakukan di dalam hidupmu. Puji nama Tuhan, ya. Jadi sebetulnya program Tuhan itu bagus buat kita semua. Ya, artinya mulai kita kenal Tuhan, percaya Tuhan, itu hidup kita terus diprogram. Haleluya. Ya. Namun karena kita, ya, meresponi yang jelek, ya, akhirnya apa? Akhirnya terjadi yang jelek-jelek dalam hidup kita. Yang kedua, ini penting. Ya, sebagai umat Tuhan, orang percaya, kita mesti sadar, ya, bahwa hidup ini singkat. Ya, Tuhan punya rencana satu kehidupan yang jauh lebih indah, yang sifatnya kekal. Haleluya. Ya. Dan ini disadari betul-betul oleh Musa, seorang pemimpin yang rendah hati. Ya. Kita lihat,
dalam Mazmur pasal 90 ayat 5 sampai 6 ya. Musa betul-betul sadar bahwa hidup manusia itu seperti mimpi. Ya tidur, bangun, ya, mimpi hilang. Ya, kadang-kadang nggak ngerti apa yang dimimpikan. Ya. Hidup manusia itu seperti rumput. Haleluya. Ya. Sebentar ada, sebentar dipotong. Ya. Ayat 9 sampai 10 mengatakan, ya, hari-hari kami berlalu dalam kegemasan. Ya, artinya dalam kegeraman Tuhan, kemarahan Tuhan. Ya. Habis tahun kami seperti keluh, seperti uap. Haleluya. Ya, berlalunya pun buru-buru. Ya, kami melayang dan lenyap. Ya, ini hidup manusia yang nyata. Haleluya. Musa sangat menyadari. Ya, artinya hidup dalam dunia itu sementara. Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah ke depan. Dalam ayat 7 dan ayat 11 mengatakan, sesungguhnya kami lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Ya, ingat loh. Ya, kalau kita sampai ya melawan, memberontak, ya bersungut-sungut kepada kehendak Tuhan, ya ingat loh. Ya, Tuhan bisa ya berbuat sesuatu yang membuat kita menyesal. Ya. Ya. Ayat 11 mengatakan, siapa yang tahu gemasmu yang sesuai dengan kekuatan yang layak bagimu. Kadang-kadang kita pikir Tuhan tuh panjang sabar. Ya, gak mungkin bisa marah. Ya, jelas ini ya salah pengertian. Ya, di satu sisi Tuhan itu penuh ukuran, tapi di sisi lain Tuhan itu juga bisa keras. Ya, tergantung ya sikap kita, ya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ya. Artinya ya tidak seorang pun yang bisa menghindar ya dari hebatnya murka Allah. Haleluya. Ya. Waktu mari ya, kalau Tuhan masih mau pimpin kita, masih mau menuntun kita, mari ya tunjukkan sikap rendah diri, rendah hati, tunjukkan sikap taat. Haleluya, ya, supaya ya rencana Tuhan demi rencana Tuhan ya itu terjadi. Dalam 1 Korintus 10 ayat 5 dan ayat 8 ya, 2 ayat 5 dan 8 ya, sebetulnya ya setelah Tuhan memimpin orang Israel keluar dari Mesir, tempat perbudakan mereka, ya, Tuhan ingin membawa mereka masuk ke tanah Kanaan. Ya, satu tempat yang indah, ya, ada gunung, ada lembah, ya, ada air hujan yang mencukupi semua kebutuhan. Ya, satu tempat yang subur. Ya, tetapi sayang, ya, dalam 1 Korintus 10 ayat 5 sampai 8 dan 8 katakan, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Sebagian besar dari mereka. Ya, kalau sebagian kecil masih ya masih lumayan. Tapi sebagian besar dari mereka. Ya, itulah sebabnya di padang gurun ya mereka ditewaskan. Ya, bahkan karena mereka berbuat cabul, ya, sehingga pada satu hari Tuhan tewaskan 23.000 orang. Haleluya, ya, Tuhan marah. Ya, mereka tidak menjaga kesucian. Haleluya, mereka menyembah berhala, mereka melakukan hal yang cabul. Ya.
akhirnya Tuhan marah, ya, dalam satu hari tewas 23.000 orang. Bagian yang ketiga kita akan lihat, ya, apa dasar perhitungan Tuhan. Ya, artinya hidup kita bagian mana yang dihitung, bagian mana yang tidak dihitung oleh Tuhan. Haleluya. Mazmur 90 ayat 4 mengatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Ya, seperti satu giliran jaga di waktu malam. Ya. Jadi kita lihat, ya, dalam perhitungan Tuhan, ya, yang Tuhan hitung, yang betul-betul Tuhan perhitungkan, itu adalah hidup rohani kita, bukan hidup jasmani kita. Ya, ya, jadi hari-hari kita yang jauh dari Tuhan, terbelenggu oleh dosa, ya, kalau itu yang terjadi, maka tidak ada hari dalam hidup kita yang diperhitungkan oleh Tuhan. Ya, ya, kalau kita jatuh dalam dosa, ya, kita menyanyiakan waktu Tuhan, ya, sehingga, ya, hari-hari itu tidak dihitung oleh Tuhan. Ya, betul, jangan sampai kita sudah umur 50 tahun, tetapi, ya, di hadapan Tuhan kita masih seperti kanak-kanak. Umur 3 tahun, umur 5 tahun, tidak punya tanggung jawab, ya, kepada waktu, kesempatan yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Ya. Dalam kitab Kejadian pasal 4, ya, ayat 16 sampai 24, kita lihat satu hal yang, ya, agak, ya, aneh, ya. Ya, silsilah keturunan Kain, ya, ditulis atau dicatat sangat singkat, ya, tanpa mencantumkan umurnya masing-masing. Mengapa ini demikian? Ya, karena Kain, ya, diusir oleh Tuhan, ya, jauh dari Tuhan, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Ya. Namun dalam Kejadian pasal 5 ayat 3, ayat 6, ya, sampai ayat 32, ya, silsilah keturunan Set itu begitu jelas dicatat. Ya, siapa, umur berapa melahirkan, terus hidup lagi berapa tahun, lalu baru meninggal. Nah, terus itu dicatat. Kenapa? Karena Set hidup bersekutu dengan Allah. Haleluya, ya, karena Set hidup berkenan pada Allah. Ya. Sama seperti dalam Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 2. Ya. Tuhan berfirman pada Musa dan Harun, bulan inilah akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Ya. Artinya, karena mereka sudah bebas dan tidak lagi dikuasai, ya, di Mesir, ya, orang-orang yang jahat, ya, maka Tuhan mulai memperhitungkan sebagai permulaan hidup yang baru. Ya, jadi ingat, ya, yang dihitung oleh Tuhan itu ketika kita percaya, bertobat sungguh-sungguh, lahir baru, ya, dan kita gunakan waktu kita, ya, untuk hal yang benar, ya, yang menyenangkan Tuhan, lalu kita mulai diperhitungkan. Haleluya, ya. Contoh yang kedua, nanti contoh yang pertama. Dalam 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1, ya, setelah orang Israel keluar dari Mesir sampai tahun yang keempat, ya, Salomo menjadi raja dan mulai mendirikan bait Allah, ya, itu dicatat, ya, semuanya 480 tahun. Ya, jadi dicatat ini 480 tahun setelah keluar dari Mesir. Ya. Namun dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 18 sampai 22,
ya, menurut perhitungannya Paulus, ya, orang Israel keluar dari Mesir sampai Salomo membangun Bait Allah, seluruhnya 573 tahun. Nah, kok bisa beda begitu banyak? Ya, bedanya sampai 93 tahun. Ya, kemana larinya hari-hari itu? Ya, nah itu bisa kita lihat zaman hakim-hakim. Ya, zaman hakim-hakim adalah zaman yang paling gelap di seluruh sejarah orang Israel. Kenapa? Dikatakan zaman hakim-hakim orang Israel tidak punya raja. Ya, dan masing-masing berbuat sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Ya. Artinya, ketika Tuhan tidak lagi menjadi raja untuk memimpin orang Israel, ya, lalu mereka ya dikuasai, mereka ditaklukkan ya oleh bangsa-bangsa yang lain. Ya. Jadi dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 8, ya, orang Israel takluk pada Kusim Risitain, ya, itu 8 tahun. Dalam Hakim-Hakim pasal 3 ayat 14, orang Israel takluk pada Eglon Raja Moab 18 tahun. Dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 2 sampai 3, ya, Yabin Raja Kanaan menindas orang Israel 20 tahun. Ya. Dalam Hakim-Hakim pasal 6 ayat 1, ya, Tuhan menyerahkan ya Israel dalam tangan Midian 7 tahun. Dalam Hakim-Hakim 13 ayat 1, Tuhan lagi-lagi menyerahkan orang Israel ke Filistin 40 tahun. Ini di total semuanya akhirnya jadi 90 tahun. Totalnya semua 90 tahun. Ya. Mengapa? Ya, Paulus itu bicara tentang sejarah. Ya, sejarah Israel keluar dari Mesir. Ya, sehingga di total 573 tahun. Sedangkan hakim-hakim itu bicara ya tentang keadaan orang Israel yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Ya. Ya, sehingga hari-hari mereka yang dikuasai, yang diperbudak, ya hanya melayani raja-raja bangsa asing, jelas tidak Tuhan perhitungkan. Ya. Itu hati-hati, ya, kalau hari-hari kita sudah percaya Tuhan, ya kita ya banyak ya menyanyiakan waktu kita. Ya, kita cari hiburan-hiburan dalam dunia, ya, yang bersifat daging, yang sia-sia, ya, bukan saja, ya, tidak diperhitungkan oleh Tuhan, ya, malah kita nanti harus mempertanggungjawabkan, ya, pada hari penghakiman Tuhan yang terakhir kelak. Haleluya. Ya. Itu hati-hati, ya, jangan sembarangan menggunakan waktu. Ya, jangan sampai kita terikat dengan hal-hal duniawi, hal daging, ya, melakukan hal-hal yang ya jelek, yang cabul, ya, nanti hari-hari kita itu ya tidak dihitungkan oleh Tuhan, disingkatkan oleh Tuhan. Haleluya, ya. Nah, dalam contoh yang ketiga, ya, dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 2. Ya, 1 Korintus pasal 3 ayat 1 dan 2. Paulus berkata pada jemaat Korintus, ya, susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Ya, kita tahu, ya, Rasul Paulus, ya, dia pertama mengunjungi ya jemaat di Korintus, ya, dia melihat ini ya jemaat ya penuh karunia, ya tidak ada kekurangan apapun, ya. Namun ya setelah bertahun-tahun kemudian, ya, Paulus mengunjungi jemaat di Korintus lagi,
ya, dia mulai surat ini, ya, ternyata Paulus mendapati mereka belum ada kemajuan. Artinya tidak dewasa. Ya, masih ada kelompok-kelompok, ya, saya golongan ini, saya golongan Paulus, saya golongan Petrus, saya golongan Apolos, saya golongannya Tuhan Yesus. Ya, dan bahkan ya, ada hal-hal yang najis, ya, yang tidak ada di antara bangsa-bangsa yang lain. Ya, yaitu ya seorang jemaat ya ambil ya istri muda dari ayahnya untuk jadikan istri. Ya, sampai Paulus marah, ya, menyerahkan orang ini tubuhnya kepada iblis supaya dihancurkan. Ya, tidak dewasa. Ya, karunia boleh ada, bahkan lengkap. Ya, tapi kalau itu tidak digunakan untuk kemuliaan Tuhan, itu sia-sia. Kalau itu hanya untuk membanggakan diri kita, wah, ya, kita punya banyak karunia, khususnya karunia bahasa roh. Ya, Paulus katakan kepada jemaat Korintus, dia memperbaiki cara-cara praktek mereka yang salah. Ya, kalau semua jemaat ya di satu gereja semua berbahasa roh, lalu masuk orang yang tidak punya karunia, ya, Paulus berkata kamu bisa dianggap orang gila. Ya, puji nama Tuhan, ya. Nah, bagian yang terakhir kita akan lihat jalan keluarnya. Ya, gimana tentang hari-hari yang sudah kita ya boroskan, ya, menjadi hutang dalam hidup kita. Ya, kita akan membaca dalam Yoel, ya, kitab Yoel pasal 2 ayat 25, ya. Yoel pasal 2 ayat yang ke 25. Ya, ini adalah janji Tuhan. Ya, kalau kita sudah salah, kita sudah memboroskan, ya, tapi Tuhan masih memberikan dispensasi. Ya, masih kemurahan buat kita, ya. Yoel pasal 2 ayat yang ke-25. Ya. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang, ya, pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerit. Ya. Tentaraku yang besar yang akan kukirim ke antara kamu. Ya. Jadi Tuhan berjanji, ya, hari-hari kita, ya, yang sudah kita boroskan itu, ya, akan Tuhan pulihkan. Haleluya, ya, akan Tuhan pulihkan. Ya, seperti sebuah nyanyian katakan, selamatkanlah waktumu. Ya, detik-detik di dalam hidupmu. Ya, waktu ini adalah jahat. Ya, artinya yang lewat sudah. Ya, tapi yang sekarang harus kita selamatkan. Haleluya. Janganlah kita boroskan, janganlah kita bodoh, tidak mengerti rencana Tuhan. Jangan sampai kita tidak bisa menghitung hari-hari kita. Haleluya. Kalau kita betul-betul sadar dan menyesali hari-hari yang telah kita boroskan itu, dan ingin mencari kembali, ya, walaupun secara manusia itu sudah tidak mungkin, ya, tapi Tuhan mau berikan dispensasi khusus, ya, hal-hal yang khusus pada kita, ya, asal kita sungguh-sungguh mencarinya. Ya, dalam Mazmur 84 ayat 10 mengatakan, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat-tempat yang lain. Ya, lebih baik kita 1 hari, ya, di pelataran Tuhan, ya, daripada di tempat yang tidak baik. Ya, demikian firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kita untuk menghitung-hitung hari kami demikian, ya, sehingga kita beroleh hati yang bijaksana, ya, sehingga kita tidak malu ketika kita ketemu dengan Tuhan. Haleluya, ya, kejar yang sekarang ada, gunakan khususnya di masa pandemi,
ya kita mengkarantina diri. Ya, gunakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan firman Tuhan, meneliti, ya, untuk menyembah, ya. Haleluya, agar apa? Agar Tuhan berkenan akan kehidupan kita yang selanjutnya. Ya, kiranya Tuhan tolong, mari kita ya akan masuk di dalam doa. Haleluya. Ku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Bapa yang di sorga, pagi ini Tuhan, setelah kami mendengar firman-Mu, kami sadar bahwa waktu kami di dunia ini hanya seperti rumput, ya, hanya seperti jagal di waktu malam. Ya, kita hanya seperti uap Tuhan, haleluya. Tetapi Tuhan, Engkau menyediakan ya waktu yang indah ya di hari akan datang. Ya, Tuhan menyediakan kekekalan dalam hidup kami sebagai anak-anak. Ya, sehingga ketika kami tinggalkan dunia ini, kami pergi kepada Engkau, maka kami akan Tuhan sambut, haleluya, dan Tuhan percayai ya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari pekerjaan dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, inilah doa permohonan kami. Mari kita angkat tangan kita masing-masing, kita masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah-Mu Bapa, di dalam cinta kasih-Mu Tuhan Yesus, juga dalam kuat kuasa Roh Kudus-Mu, akan memberkati
masing-masing rumah tangga kami, baik suami istri, baik anak-anak, baik orang tua kami, ya, juga bagi ekonomi kami Tuhan, walaupun ya mengalami kekurangan, sekolah anak-anak kami mengalami tersendat-sendat, ya, tapi kami percaya Tuhan lewat waktunya ya semua akan jadi indah. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Kasih jiwa kami sudah mengikat semua doa dan syukur. Yang percaya berkata sama-sama, Haleluya. Amin. Aku percaya.